not working. Okay. Do it again. Ready? Okay. Good evening, everyone. Baiklah, selamat malam sekali lagi semuanya. Sorry for that. There's a little problem on our computer, on our projector. Mohon maaf ada sedikit masalah teknis dengan proyektor kami. But we praise the Lord for the opportunity that God has given us again tonight. Tetapi kita sekali lagi memuji Tuhan atas kesempatan yang boleh diberikan Tuhan malam hari ini. We are so thankful for the people who are still coming every night. Kami bersyukur atas Anda sekalian boleh datang setiap malam. Just a little announcement tonight. Sedikit pengumuman untuk malam ini. There will be another Bible lesson, so please do not forget to grab one as you go out. Jadi akan ada pelajaran Alkitab yang lainnya gratis Anda bisa dapatkan selagi Anda meninggalkan gedung ini. And again, if you hear the voices right there, there's a children's program going on. So please, if you could send your children there to be taught about the Bible. Dan kalau Anda dengar di sebelah ada anak-anak lagi menyanyi, di sana ada lagi program Alkitab buat anak-anak. Jadi Anda bisa kirim anak Anda ke sana. What is coming up? Lalu apa yang akan datang? Tomorrow, my dear friends, we are inviting you to a Sabbath worship. Besok kami undang Anda ke ibadah Sabat. The title of our topic is the 3 steps to heaven. Judul topiknya adalah 3 langkah ke surga. It will be 9 o'clock. Itu akan ada jam 9 pagi. And it will be on this venue, Hotel Mutiara Salatiga. Dan tempatnya adalah di Hotel Mutiara di Kota Salatiga. Please do come 9 o'clock in the morning. Jadi kalau bisa datanglah jam 9 pagi. Everyone knows that place? Apakah setiap orang tahu tempatnya di mana? I hope you do know that place. Saya harap Anda sekalian boleh tahu tempatnya ya. We will meet there tomorrow morning. Tomorrow night there will be no meeting. Dan kita akan bertemu besok pagi, besok malam tidak akan ada pertemuan. But we will resume on Sunday. Tetapi kita akan kembali lagi dalam pertemuan hari Minggu di sana. And the topic for Sunday is Revelation's Millennium, when the devil goes on vacation. Dan topiknya pada hari Minggu nanti adalah milenium dalam buku Wahyu ketika setan pergi liburan. We'll be studying a vacation of Satan, my dear friends, on Sunday. Kita akan mempelajari mengenai liburan setan pada hari Minggu. We have a homework for you. Please read Revelation chapter 20 so that you may fully understand the whole topic. Sekali lagi kita ada pekerjaan rumah PR buat Anda sekalian. Baca sekali lagi Wahyu 20 agar bisa memahami topiknya sepenuhnya. I'll request my chorister to please come up here in front. Saya hendak mengundang pemandu lagu saya untuk boleh datang ke maju ke depan. Let's sing the song Turn Your Eyes Upon Jesus. Kita akan menyanyikan lagu tema kita, Pandanglah pada Yesus. Let's all stand together. Saya undang Anda sekalian untuk boleh berdiri. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa surga, thank you for tonight. terima kasih atas malam hari ini. Thank you, Lord, for giving us time. Terima kasih Engkau boleh memberikan kami kesempatan ini. And Father, we are asking for your Holy Spirit to come. Dan kami mohon hadirat dari Roh Kudus-Mu. Dwell in us, Lord.
Tinggallah dalam kami ya Tuhan. And most of all, Lord, teach us. Dan terutama ajarilah kami. And may the information that we have tonight Dan sekiranya informasi yang boleh kami dapatkan pada malam hari ini would give us, Lord, an inspiration akan memberikan inspirasi pada kami. that would lead us, Lord, to a transformation of our life. Yang akan membawa kami pada sebuah perubahan hidup. In Christ's name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. You may now be seated. Silakan duduk semuanya. The topic for tonight is Revelation's lake of fire. Topiknya pada malam hari ini adalah Wahyu Danau Api. The hottest topic of this seminar. Topik terpanas di seminar ini. Story was told, my dear friends, 20 years ago. Sebuah cerita dikisahkan 20 tahun yang lalu. The Russians went to Siberia and drilled a hole there. Dan orang-orang Rusia datang ke Siberia dan menggali di sana. They drilled the deepest hole ever made in mankind. Mereka mengebor lubang yang paling dalam manusia, sejarah manusia. It was 12,262 meters below the earth. Itu jaraknya sejauh 12.200 meter di kedalaman bumi. Imagine how deep it was, my dear friends. Bayangkan betapa dalamnya itu, teman-teman. And the story was told, my dear friends, that while they were drilling, they hit an air pocket down the earth. Dan dikatakan pada saat mereka mengebor itu, mereka akhirnya mendapatkan sebuah kantong udara di bawah bumi. They were fascinated, my dear friends, and according to the legend, mereka terkagum-kagum, lalu menurut legendanya, they brought a heat-resistant microphone and put it down the hole. Mereka lalu tanamkan sebuah mikrofon yang anti panas ke dalam lubang itu. They were curious what is inside, my dear friends. Mereka pengen tahu ada apa di dalamnya. And the legend tells us, my dear friends, that they've heard noises of people in agony and pain. Lalu menurut legendanya mereka mendengarkan suara orang-orang yang sedang berteriak kesakitan. It became known as the well to hell. Itu akhirnya terkenal menjadi sumur menuju neraka. And they said they found a hole going to hell, my dear friends. Dan dikatakan mereka menemukan sumur menuju neraka. That would lead us to the question, what is hell? Lalu itu akan membawa kita pada sebuah pertanyaan, apa itu neraka? And where is hell? Dan di mana itu neraka? Is it in Siberia somewhere? Apakah itu di sebuah tempat di bawah Siberia? Tonight we are going to answer that question. Dan pada malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan itu. We're going to talk about hellfire. Kita akan berbicara mengenai api neraka. But before that, my dear friends, let us consider the character of God that we serve. Tapi sebelumnya mari kita lihat karakter atau tabiat Tuhan yang kita sembah. The Bible tells us, my dear friends, in the book of 1 John 4 verse 8 that God is love. Alkitab mengatakan di 1 Yohanes 4 ayat 8, Tuhan atau Allah adalah kasih. God is love. Do you believe that, my dear friends? Tuhan adalah kasih. Apakah Anda semua percaya itu, teman-teman? Do you believe that God is love? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan adalah kasih? But if God is love, will He torment a sinner for eternity in the fire? Tetapi kalau Tuhan adalah kasih, apakah Dia akan membakar seorang pendosa selama-lamanya di api neraka? That's the question for tonight. Itulah pertanyaannya pada malam hari ini. If God is love, why would He torment a wicked person for eternity? Kalau Tuhan adalah kasih, ngapain Dia menyiksa orang jahat selama-lamanya? You see, my dear friends, this topic about hellfire is one of the most misunderstood topic in Christianity. Dan ketahuilah teman-teman, topik mengenai api neraka ini adalah topik yang paling banyak disalahpahami dalam dunia kekristenan. And tonight, my dear friends, I want to tell you that Satan has taken advantage of this. Dan pada malam hari ini saya rindu memberitahu bahwa setan menyalahgunakan hal ini. He twisted this truth about hell, my dear friends, so that God may become a cruel God in the minds of the people. Dia melakukan penyimpangan sehingga Tuhan tampaknya sebagai Tuhan yang kejam di pandangan orang-orang. In Christianity today, my dear friends, there are two opposing sides of hellfire. Di dalam kekristenan saat ini ada dua pandangan mengenai api neraka. There's a group of Christians who believe that hell is unending torment. Ada kelompok yang percaya bahwa neraka adalah tempat penyiksaan yang untuk selama-lamanya. Have you heard about that before? Apakah Anda pernah dengar itu sebelumnya? That when you go to hell, you'll be burned there forever? Pada saat Anda masuk neraka, nanti Anda akan dibakar selama-lamanya. That's number one. Itu yang pertama, The pandangan second pertama. belief, my dear friends, in Christianity is about annihilation. Yang kedua adalah mengenai pemusnahan. That when you die, you will not be there forever, you'll just be gone, you'll be killed.
Artinya kita tidak disiksa selama-lamanya, tetapi kita akan berakhir atau musnah. We'll study this subject as we move forward, my dear friends. Dan kita akan mempelajari mengenai topik ini seiring kita melangkah maju. But I want to ask you a question tonight. Tetapi saya rindu menanyakan sebuah pertanyaan pada malam hari ini. Does hellfire reveal to us a God of love and justice? Apakah api neraka itu mengungkapkan Tuhan yang Maha Pengasih dan Tuhan yang adil? What do you think? Bagaimana menurut Anda sekalian? There's a sermon I entitled before, The Good News About Hell. Dan ada sebenarnya khotbah yang sebenarnya saya pernah khotbahkan sebelumnya, yaitu mengenai kabar baik tentang neraka. Is there good news about hell? Apakah ada kabar baik mengenai neraka? Does the doctrine of hellfire, my dear friends, show to us that God is love? Apakah doktrin atau ajaran mengenai api neraka ini menunjukkan pada kita sebenarnya bahwa Tuhan adalah kasih? Well, we will see tonight, my friends. Dan kita akan melihat itu pada malam hari ini, It's teman-teman. interesting to know, my dear friends, that the word hell is present 54 times in the Bible. Adalah menariknya kata neraka ini dalam Alkitab atau hell diungkapkan 54 kali dalam Alkitab. In Hebrew, my dear friends, the word hell means Sheol. Dan kata dalam Ibraninya itu adalah Sheol dalam neraka ini. In Greek, it means Hades. Dan dalam bahasa Yunani adalah Hades. But hell often simply implies, my dear friends, as the grave. Tetapi neraka seringkali sederhananya berarti kubur. In fact, let me show you some text here. Bahkan saya akan tunjukkan beberapa ayat di sini. This is from Job 17 verse 13. The Bible said, "If I wait the Sheol or the grave is mine house, I have made my bed in darkness." Dan kalau kita lihat ayatnya ini di ayat contohnya ayat 17 ayat 13. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati atau Sheol dalam bahasa aslinya sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan. There you have the same word Sheol or hell, but it was translated as grave. Tetapi di sini kita memiliki kata Sheol atau kalau di bahasa Inggrisnya diterjemahin sebagai kubur atau di bahasa Indonesia dunia orang mati. This is in Psalm 16 and verse 10. The Bible said, "For thou wilt not leave my soul in Sheol or hell, neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption." Ini dalam Mazmur 16 ayat 10 dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati atau Sheol atau neraka, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. The word Sheol there, my dear friends, is the same. Even though it was translated as hell, it's the same thing, grave. Kata ini sebetulnya mengenai hal yang sama, yaitu mengenai kubur sebetulnya. A couple of more, it says, "O death, where is thy sting? O Hades," that's a Greek word, Hades, grave, where is thy victory? Dan ini kata lainnya dalam bahasa Yunani ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut atau Hades, ini dalam bahasa Yunaninya, di manakah sengatmu? This is the Greek word, my dear friends, for grave, Hades. Ini adalah kata Yunani untuk neraka, yaitu Hades. Last example. Contoh yang lain lagi. Revelation 20 verse 13, it says, "And the sea gave up to the dead which were in it, and death and Hades," or translated in hell, or the grave, "delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works." Jadi di sini di Wahyu 20 ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut atau kubur atau Hades menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Now we know, my dear friends, that when the Bible said hell, it means most of the times grave. Sebenarnya pada saat setiap kali Alkitab seringkali menyebut kata neraka, itu artinya sebenarnya hanya gampangnya kubur. 42 times in the Bible, my dear friends. Nah, secara 42 kali dalam Alkitab, teman-teman. But the rest, my dear friends, is actually Gehenna in the Bible. Tetapi sisanya artinya Gehenna dalam Alkitab It dikatakan. is the Greek word that means a place of burning. Ini adalah sebuah kata Yunani yang artinya adalah tempat pembakaran. This is what we are going to study tonight, the place of burning, Gehenna. Inilah yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu Gehenna, sebuah tempat pembakaran. Now let us look at what it says here. Mari kita lihat apa yang dikatakan di sini. Let us ask some questions tonight.
Mari kita tanyakan beberapa pertanyaan pada malam hari ini. We'll be asking 3 questions tonight. Kita akan bertanya 3 pertanyaan pada malam hari ini. Number 1, when will hellfire burn? Yang pertama, kapan api neraka itu akan membakar? Number 2, where will hellfire burn? Yang kedua adalah di mana api neraka itu akan membakar? And number 3, how long will hellfire burn? Dan yang ketiga tentunya berapa lama api neraka ini akan membakar? This is the question that we are going to answer tonight. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita coba jawab malam hari ini. Number 1 question, when will hellfire burn? Yang pertama adalah kapan api neraka membakar? Some people say hellfire is burning down the earth. Dan beberapa orang mengatakan sekarang ini api neraka lagi membakar di bawah And muka bumi ini. it's burning right now to those who are wicked dead. Dan sekarang orang-orang jahat yang sudah mati lagi dibakar di sana katanya. Is it true, my friends? Apakah benar demikian? Is that what the Bible says? Apakah itu yang dikatakan oleh Alkitab? Some people say when you die and you're a bad person, you go to hell suddenly and you will be burned there. Dan beberapa orang mengatakan kalau Anda orang jahat, Anda akan masuk neraka dan langsung dibakar di sana. Is that what we watch in the TV? Apakah itu yang kita lihat juga di televisi kita? And when they go down, the people are burning there. Dan pada saat mereka masuk sana, orang-orang lagi dibakar di sana. But is that what the Bible said? Tetapi apakah itu yang dikatakan oleh Alkitab? Mark this, my dear friends, Matthew 13:24 to 30. Kita coba catat ini teman-teman. Matius 13 ayat 24 sampai I 30. want you to read it when you get home, but I'll tell you the story. Saya ingin Anda baca pada saat Anda pulang ke rumah, tetapi saya akan ceritakan ceritanya. The story was told, my dear friends, of a farmer who sowed seed in his farm. Jadi ceritanya di sini mengenai seorang petani yang menabur benih di ladangnya. He sowed good seed. Dia menabur benih yang baik. But the story was told in the nighttime. The enemy came and he sowed weeds. Tetapi dikisahkan seorang musuh datang dan menabur benih lalang. And the story was told, my dear friends, that the wheat and the tares or the weeds grew together. Akhirnya lalang dan gandum itu tumbuh bersama. And the story was told, my dear friends, that the servants came and said, should we take away the weeds? Lalu dikisahkan hambanya bertanya pada majikannya, perlukah kita cabut lalangnya sekarang? And the owner said, no, let them grow and bear fruit so that we may see them. Tetapi pemiliknya berkata bahwa biarlah mereka bertumbuh dan berbuah dulu, maka kita akan tahu yang mana yang gimana membedakannya. The farmer said, wait for the harvest to come. Jadi si pemiliknya ini mengatakan tunggulah nanti panennya tiba. And the story was told that the disciples went to Jesus and asked him a question, what does this mean? Lalu akhirnya para murid mendatangi Yesus dan bertanya apa artinya semua itu. Jesus is going to explain. This is where we read the Bible here. Dan Yesus akan segera menjelaskan. Disinilah kita akan mulai baca firman Tuhan. Let's read it together. My brother, he has a problem with his throat, so please help him read, okay? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Let's look at the next verse. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Now, who put on the good seed? Jadi siapa yang nabur benih yang baik? It's the Son of Man, Jesus. Adalah anak manusia, sebenarnya Yesus sendiri. Now listen to this. Jadi mari kita dengarkan ini. Who represents the good seed? Siapa yang melambangkan atau dilambangkan oleh benih yang baik itu? Siapa tadi? It's the good people, right? Itu adalah anak-anak kerajaan, atau dengan kata lain orang-orang baik. The children of the kingdom. Anak-anak kerajaan. What about the people who represents the tares? Who were there? Bagaimana dengan orang-orang yang melambangkan atau dilambangkan dengan si lalang ini? Siapa mereka? The children of the wicked one. Ini adalah orang-orang jahat, ya. And the Bible tells us the enemy that sowed them is the devil, and the harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. Lalu dikatakan musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat.
What does the harvest represent? Lambang apa penuaian itu atau panennya? Represents the Lambang apa? Di sana dikatakan end of the world. akhir zaman dikatakan. So the harvest, my dear friends, represents the end of the world. Jadi panennya adalah lambang akhir zaman. Remember that, my friends. Tanamkan itu dulu teman-teman Let's ya. continue on. As Mari kita lanjutkan. therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of the world. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. So the Bible tells us, my dear friends, when the burning comes of the wicked, it is called the end of the world. Jadi Alkitab menyebutkan pada saat waktu pembakaran buat orang-orang jahat itu tiba, itu disebut di sini adalah akhir zaman. And it says this. Lalu dikatakan demikian. 1, 2, 3. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. And it says this. Lalu dilanjutkan, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. And it says, as therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of the world. Dikatakan, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. So question, Jadi- when will hellfire burn? Jadi pertanyaan sekarang, kapan api neraka itu akan membakar? When? Kapan? What did the Bible say? Apa dikatakan Alkitab tadi? The Bible said the end of the world. Alkitab mengatakan di akhir zaman. So where are the wicked who died then? Jadi di mana orang-orang yang jahat yang sudah mati sekarang? Oh, Brother Jasper, you told us the hell will be in the end of time. Saudara Jasper, kamu kan tadi ngomong neraka itu akan ada di akhir zaman. So is hell burning right now? Jadi apakah neraka itu membakar saat ini? When will it burn? Kapan itu akan mulai membakar? In the end of the world. Di akhir zaman nanti. So if hellfire will burn in the end of the world, what happens to the wicked then? Jadi kalau api neraka baru mulai membakar di akhir zaman nanti, apa yang terjadi pada orang-orang yang telah mati sekarang? What is Orang-orang happening to jahat. them? Apa yang terjadi pada mereka? Well, the Bible tells us, remember, in John 5:28-29, marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice. Dikatakan di Alkitab waktu itu, jangan lupa Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Continue. Mari kita lanjutkan. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. So where are they now? Jadi di mana mereka sekarang? They're in the grave. Mereka masih dalam kubur. They were what? Mereka lagi ngapain? They're sleeping in the grave. Mereka lagi tidur di kubur. What are they waiting for? Apa yang mereka tunggu? The resurrection. Kebangkitan yang mereka tunggu. Think about this, my friends. Pikirkan mengenai itu, teman-teman. If people are burning right now in hell, what's the point of the resurrection? Jadi kalau orang-orang sudah dibakar sekarang di neraka, apa intinya atau gunanya kebangkitan yang diceritakan ini? So where are the wicked dead today? Jadi di mana orang jahat yang telah mati saat ini? In the graves. Itu masih di dalam kubur So mereka. again the question, when will hellfire burn? Jadi pertanyaan pertama, kapan api neraka membakar? When is it? Kapan? At the end of the world. Yaitu di akhir dunia atau akhir zaman ya. After the resurrection of the damnation. Setelah kebangkitan untuk orang-orang jahat. We'll study about the resurrection on Sunday, my friends. Dan kita akan mempelajari mengenai kebangkitan itu di hari Minggu nanti. So how many people are burning right now in hell? Jadi berapa orang yang saat ini terbakar di api neraka? Zero. Gak ada ya, nol ya. So it's false, my dear friends, to say if you die, you go to hell directly. Jadi adalah sebuah kesalahan kalau dikatakan apabila Anda orang jahat lalu Anda akan langsung mati ke neraka. So question,
Jadi pertanyaan sekarang, Remember I told you in Siberia they put a microphone underground? ingat di Siberia itu ada legenda di mana mikrofon ditaruh, dicemplungin ke bawah tanah? Who are those voices that they heard? Siapa kira-kira suara-suara yang mereka dengar itu? Are those people burning right now? Apakah mereka orang-orang yang sedang dibakar dan disiksa? Last time we studied this, it says, for they are the spirits of devils working miracles. Dan terakhir kali kita pelajari bersama dikatakan di Wahyu 16 ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Oh, my dear friends, there's many books published right now in our society. Dan teman-teman, ada banyak buku saat ini diterbitkan di komunitas atau dunia kita. This is one from New York Times, 23 minutes in hell. Ini adalah salah satu yang masuk surat kabar New York Times, 23 menit di dalam neraka. He said he's been in hell. Dia bersaksi bahwa katanya dia pernah di neraka katanya. And he saw people there burning in hell. Dan dia melihat orang-orang lagi disiksa katanya di But neraka. is hell burning right now? Tetapi apakah dijelaskan oleh Alkitab neraka membakar saat ini? It's a lie, my dear friends. Kalau kita perhatikan, ini adalah sebuah kebohongan, These teman-teman. are all lies from Satan. Ini adalah sebuah kebohongan dari setan sendiri. Number 2, where will hellfire burn? Yang kedua, di mana api neraka membakar? Will it burn the underground? Apakah sedang membakar di bawah tanah sini? When will it burn? Di mana ini membakar? Where will it burn? Di mana membakarnya? Well, let's read from the Bible. Revelation 21 and verse 8. Mari kita lihat di dalam Wahyu 21 ayat yang 8. It says, but the fearful, and the unbelieving, and the abominable, and the murderers, and the whoremongers, and the sorcerers, and the idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstones, which is the second death. Dikatakan Wahyu 21 ayat yang 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. The Bible tells us, my dear friends, that it will be in a lake of fire. Alkitab mengatakan akan ada danau api ini. Where is this lake of fire going to be? Dan di mana lautan api ini akan berada sebetulnya? Before we go there, the Bible tells us that the wicked shall die the second death. Sebelum kita pergi ke sana, dikatakan di sana orang-orang jahat akan mengalami kematian yang kedua. What is second death? Apa itu kematian yang kedua? In other words, my dear friends, before you have a second death, you must first have a second life. Dengan kata lain, sebelum Anda mengalami kematian yang kedua, harusnya ada kehidupan yang kedua dulu. Did you understand that? Apakah bisa dimengerti So sejauh ini? that means, my dear friends, the wicked that are dead right now, when Jesus comes, Itu artinya orang-orang jahat yang mati saat ini pada saat setelah Yesus datang nanti, they shall be resurrected back to life, and then hellfire would come. mereka harus dibangkitkan terlebih dahulu, barulah api neraka ini terjadi. It's called the second death, Itu disebut kematian yang kedua. the punishment for sin. Ini adalah hukuman dari dosa itu sendiri. We'll study more about that Dan in kita Sunday. akan mempelajari hal itu lebih lagi di hari Minggu nanti. So does the Bible tells us where the wicked will be when they are resurrected and punished by the second death? Jadi apakah Alkitab menyatakan di mana orang-orang jahat akan berada ketika mereka dibangkitkan dan dihukum dengan kematian yang kedua? Does the Bible tells us where hellfire is going to be? Apakah Alkitab mengatakan di mana api neraka itu akan berada? Well, the Bible tells us in Revelation 27 to 9. Dan Alkitab mengatakan di Wahyu 20 ayat 7 sampai 9. It says, and when the 1,000 years are expired, we're going to study about the 1,000 years later, Satan shall be loosed out of his prison. Dan kita akan mempelajari mengenai ini nanti 1000 tahun ini. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about, and behold the city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Lalu dikatakan,
maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, orang-orang jahat ini, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. The story was told, my dear friends, that hellfire came to the earth. Jadi dikatakan api dari langit ini datang turun ke bumi. So where is hellfire going to be burned? Jadi di mana api neraka ini akan membakar sebetulnya? Where? Di mana? Where? Di mana? It's going to be in the earth. Ini sebenarnya di muka bumi sendiri. Notice that the Bible said they went up to the breadth of the earth and fire came down. Kalau Anda perhatikan di sana, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi katanya. So where is hellfire going to burn? Jadi di mana api neraka itu akan berada? Is it underground? Apakah di bawah tanah? Where? Di mana? It's on the earth. Ini adalah di dataran, di It's permukaan on the bumi earth, sendiri. my dear friends, that the hellfire is going to burn. Di bumilah api neraka ini akan membakar. It's not going to be down there. It's going to be up here. Bukan di bawah sana, tetapi di muka bumi ini. It's called the lake of fire. Ini disebut danau api atau lautan api tadi In bahasanya. fact, let us read this from 2 Peter 3:6-7. Bahkan pada kenyataannya kita akan baca ini di 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. Whereby the world that then was being overflowed with water perished. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. At first, how did God destroy the earth? Jadi pada mulanya tadi awalnya gimana Tuhan membinasakan bumi? What did he use? Apa yang dia pakai? He used water. Dia memakai air. But when he comes back again, my dear friends, he's not going to use water. He's going to use fire to cleanse the earth. Tetapi setelah dia datang kembali nanti, dia tidak akan memakai air bah lagi, tetapi ia akan memakai api. This is what the Bible said. But the heavens and the earth, which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly man. Dikatakan 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. So the world is reserved, my dear friends, to be burned in fire. Jadi bumi ini nanti suatu saat disimpan untuk hari penghakiman, dibakar dengan api. So according to Peter, my dear friends, where is hellfire going to burn? Jadi menurut Petrus, di mana adanya api neraka itu akan membakar? Where? Di mana? It's going to be here in the earth. Itu akan ada di sini di muka bumi ini. Let's continue reading. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth shall also, and the works that are therein, shall be burned up. Dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Where is hellfire going to burn? Di mana api neraka akan membakar? The earth. Di muka bumi ini. And it goes on to say, Dan lalu dilanjutkan, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought you to be in all holy conversation and godliness? jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. You know what Peter is saying? Anda tahu apa yang coba Petrus ungkapkan? Seeing all these things around you, this is all going to burn. Petrus dengan mengatakan, kamu perhatikan semua yang ada sekelilingmu, semuanya ini akan hilang terbakar. And Peter said, what kind of person are you? Lalu Petrus dengan jelas menyatakan, orang macam apa kamu harusnya? My friends, when that day come, what kind of person will you be? Jadi pada saat hari itu datang, kita akan didapati sebagai orang macam apa? Is your family and yourself prepared for what is going to happen? Apakah keluarga kita dan diri kita masing-masing siap untuk apa yang akan datang? I want to prepare myself. How about you, my friends? Dan saya rindu untuk menyiapkan diri saya. Bagaimana dengan Anda sekalian, teman-teman? Oh, my dear friends, we need to warn our family and our friends on what is going to happen. Dan teman-teman, kita harus menyaksikan pada keluarga kita apa yang sebenarnya akan terjadi. Looking for and hasting into the coming of the
day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt in fervent heat. Dikatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Allah. Pada hari langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Everything is going to be burned here, my dear friends. Semuanya di sini akan terbakar. So teman-teman. where will hellfire burn? Jadi di mana api neraka membakar? In the earth. Di muka bumi ini. Right here, my dear friends. Di sini di bumi ini. Number 3. Yang ketiga sekarang. This is where we're going to focus then. Disinilah kita akan berfokus, teman-teman. How long will hellfire burn? Berapa lama api neraka akan membakar? Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya sebuah pertanyaan. How many of you here have heard about people saying, when you are going to hell, you're going to burn there forever? Jadi berapa di antara teman-teman di sini yang pernah mendengar bahwa saat Anda nanti orang jahat pergi ke neraka, maka akan disiksa atau dibakar selama-lamanya? Anyone have heard about this? Adakah yang pernah mendengar hal itu? That it's going to be burned forever. You're Bahwa going to mereka burn akan and burn. dibakar selama-lamanya. Burning and burning, it never stops. Dibakar dan dibakar tak pernah berhenti. And you never die. Dan maka mereka tidak pernah mati di sana bahkan. Raise your hand if you've heard about this. Just Tolong angkat curious. tangan Anda, saya ingin tahu kalau Anda pernah mendengar mengenai hal itu. Yes, anyone else? Mungkin ada yang lainnya? The Philippines, they're teaching this. Di Filipina mereka mengajarkan hal itu. But is it true, my friends? Tetapi apakah itu benar, teman-teman? Let's move forward and see. Mari kita lihat dan kita bahas. Tonight I want to tell you, my dear friends, that hellfire will not burn throughout the ceaseless ages of eternity. Pada saat ini saya hendak mengatakan pada saudara-saudara bahwa secara alkitabiah api neraka tidak akan membakar selama-lamanya sepanjang umur. Don't think, my dear friends, that hellfire is going to burn forever. That is wrong. Jangan pernah berpikir bahwa api neraka membakar selama-lamanya. Itu adalah sebuah kesalahan. Number one reason, Alasan pertama, because hellfire is going to burn in the earth. karena api neraka akan ada di bumi. Hellfire, my dear friends, will burn in the earth. That's number one reason why it will never last long. Yang pertama, ini api neraka akan ada di bumi. Ini adalah alasan kenapa nggak akan berlangsung lama. You know why? Anda tahu kenapa? The Bible tells us this. Karena Alkitab mengatakan demikian. Nevertheless, we, according to his promises, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 13, ini ayat lanjutannya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. The reason why this hellfire is not going to be burned, my dear friends, because the new heavens and the new earth will be here in this earth. Karena ada langit baru dan bumi yang baru akan ada di bumi ini. Makanya ini api neraka nggak mungkin membakar selama-lamanya. He's gonna cleanse the whole world with fire, and he's gonna change it. Itu akan membersihkan seluruh muka bumi ini dengan api, lalu akan mengubahnya. If he's gonna change it, my dear friends, the fire must go out. Kalau Tuhan akan mengubahnya, artinya api itu harus padam dulu. And number two reason, my dear friends, because God is just and fair. Yang kedua adalah karena Tuhan itu maha adil. He's not going to destroy a person or torture a person, my dear friends, because he's God of love and fairness. Dia tidak akan menyiksa orang selama-lamanya karena dia adalah Tuhan yang maha adil. The Bible tells us, my dear friends, in Job 37:23, touching the Almighty, we cannot find him out. He is excellent in power and in judgment, and in plenty of justice he will not afflict. Dikatakan di Ayub 37 ayat yang ke-23, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Let me illustrate it to you. Izinkan saya gambarkan pada Anda sekalian. The Bible tells us that God is a God of justice. Alkitab mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. For example, my dear friends, I'm driving a motorcycle and I don't have any helmet. Katakanlah saya lagi ngendarain motor dan saya nggak pakai helm. And you know, in Indonesia, if the policeman caught you without a helmet, Dan Anda tahu kalau di Indonesia ini kalau anda ketemu polisi dan Anda lagi nggak pakai helm, he'll do something to you. lalu mereka akan berikan sesuatu pada Anda. Let's say, for example, I forgot my helmet and a policeman saw me driving without a helmet. Katakanlah seorang polisi ini melihat saya lagi nyetir motor nggak pakai helm. But my dear friends, let's say, for example, he said,
Jasper, you don't have a helmet, you're going to jail. Katakanlah dia ngomong, Jasper kamu nggak pakai helm, kamu akan masuk penjara. Oh, and I went to the jail, my dear friends. Lalu saya masuk penjara teman-teman. And let's say, for example, a trial began. Katakanlah sebuah pengadilan lalu dimulai. And then the judge said, this is your verdict. Lalu hakimnya mengatakan inilah hukumanmu. You're not wearing any helmet, Jasper. Kamu nggak pakai helm, Jasper. I'll sentence you to be burnt in hell forever. Saya akan hukum kamu dibakar di api neraka selama-lamanya. Is that just? Apakah itu adalah sebuah keadilan? Is that fair? Apakah itu adil? I'm going to torture you with fire slowly, but you're not going to die. Saya akan siksa kamu dengan api perlahan-lahan, tetapi kamu nggak akan mati juga. Is that fair, my dear friends? Apakah itu adalah sebuah keadilan, Just teman-teman? because I don't wear a helmet, you'll do that to me? Apakah hanya karena saya nggak pakai helm, lalu maka ia akan melakukannya pada saya? I think that's not just. Saya rasa itu bukanlah keadilan. I'll pay 5 million for not wearing a helmet, but I'm not going to be tortured. Mungkin bakar 5 juta karena nggak pakai helm, tapi bukan disiksa. Imagine, my dear friends, let's say for example, tonight I will not be saved. Katakanlah pada malam hari ini saya orang yang nggak selamat. Let's say I did not accept Jesus as my personal savior. Katakanlah saya nggak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. And let's say he came, my dear friends, and he brought me to hellfire. Katakanlah dia datang lalu mencemplungkan saya ke dalam api neraka. Just because I did not accept him as a personal savior, do you think God will torture me? Jadi hanya karena saya tidak menerima dia sebagai juru selamat, apakah dia akan menyiksa saya Do selama-lamanya? you think God will torture me, my dear friends, forever and never? I will not die, but I'll be tortured. Dan apakah Anda pikir Tuhan akan menyiksa saya selama-lamanya tanpa henti dan saya nggak akan pernah mati? Is that just? Yes or no? Apakah itu adalah sebuah keadilan, ya atau tidak? That's not justice, my dear friends. Itu bukan keadilan sama sekali, teman-teman. That's not justice. Itu bukanlah keadilan. The Bible tells us, shall mortal man more just than God? Dikatakan sebenarnya di terjemahan aslinya ini lebih bagus. Ayub 4 ayat 17. Mungkinkah seorang manusia sebetulnya mortal itu adalah fana? Mungkinkah seorang manusia fana di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Do you think that will happen, my friends? Apakah menurut Anda itu akan terjadi, The teman-teman? Bible said, if you think that you are mortal man and you're just, God is more just than us. Dan kalau Anda pikir Anda manusia fana dan Anda pikir Anda adil, Tuhan itu jauh lebih adil daripada kita. Saudara. God will never burn us in hellfire forever, my friends. Tuhan tidak akan membakar kita di api neraka selama-lamanya, And I'll teman-teman. tell you tonight, this is an invention of Satan. Dan saya katakan terus terang pada malam hari ini, itu adalah sebetulnya penemuan dari setan sendiri. He invented this doctrine, my dear friends, for us to fear God and worship Him because we are afraid of Him. Dan ini adalah sebuah penemuan dari setan agar kita boleh menuruti Tuhan, agar karena kita cuma takut sama Dia. God will never burn us in eternity. Dan Tuhan tidak akan membakar kita karena selama kekekalan. So where did the doctrine of an eternal burning fire originate? Jadi dari manakah doktrin dibakar selama masa kekekalan ini bermula? Can you guess where? Apakah Anda tahu dari mana? It's from the serpent. Ini adalah dari si ular tadi. You remember what the serpent said to Adam and Eve last night? The Apa? devil's lie, you shall not surely die. Apakah Anda masih ingat kebohongan setan di Taman Eden? Penipuan setan yaitu sekali-kali kamu tidak akan mati. This is the devil's lie, my dear friends. Ini adalah kebohongan dari setan sendiri. You shall not surely die. Kamu tidak akan benar-benar mati. Is that what other people say according to the hell when they tell people about hellfire? Bukankah itu yang orang nyatakan pada saat mereka ngomongin mengenai api neraka tadi? Oh, when you go to hell, you shall not surely die. You'll be there forever. Oh, pada saat kamu pergi masuk ke neraka nanti kamu nggak akan benar-benar mati, tapi kamu akan disiksa selama-lamanya di sana. Listen to this, my dear friends. Dengarkan ini, teman-teman. If hellfire is going to last forever, the devil did not lie. Kalau api neraka ini akan berlangsung selama-lamanya, maka beneran setan ini nggak berbohong. Did you understand? Apakah bisa dipahami? Why?
Kenapa Because the demikian? Bible said, when you sin, you shall die. But the devil said, you shall not surely die. Tetapi Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut atau kematian. Tetapi si iblis mengatakan kamu nggak akan mati. This is, my dear friends, came from a pagan doctrine of the immortal soul. Ini berasal dari ajaran kekafiran mengenai kebakaan atau kekekalan jiwa. And the churches are mixing with the Bible doctrine plus hellfire. Dan gereja-gereja ini mencampur adukan, kayaknya ajarannya tercampur aduk antara ajaran Alkitab And it's- dan ajaran mengenai api neraka. It's equals to eternally burning fire somewhere where the lost are tortured but never destroyed. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang menganut ajaran dibakar api di suatu tempat di mana orang-orang yang tidak selamat disiksa tetapi tidak pernah dibinasakan. This is, my dear friends, is an invention of human tradition. It's never from the Word of God. Ini adalah sebuah penemuan dari tradisi manusia tetapi bukanlah dari firman Tuhan asalnya. It is used in the old Christian church before to scare people in their religion. Ini dipakai di gereja kekristenan masa dulu untuk menakut-nakuti orang dalam agama mereka. And you know what's another invention? Apakah Anda tahu penemuan yang lainnya? It's called purgatory. Ini disebut api penyucian atau It's another purgatori. invention, my dear friends. Ini adalah penemuan yang lainnya. But you will never see the purgatory in the Word of God. Tetapi kita nggak akan pernah melihat purgatori atau api penyucian di firman It's a Tuhan. human invention. Ini adalah sebuah penemuan dari manusia. We'll talk about that more later. Dan kita akan bicara mengenai hal itu lebih lagi nanti. Satan has taken advantage of this. Dan setan mengandalkan hal ini. And let me tell you this, my dear friends. Dan izinkan saya mengungkapkan terlebih dahulu teman-teman. Because of this false doctrine, Karena ajaran yang salah ini, that when you are a sinner, pada saat Anda seorang pendosa, you will be burned in hellfire eternally. Anda akan masuk ke api neraka dikatakan selama-lamanya. Because of this, many people become an atheist. Karena ajaran ini banyak orang akhirnya menjadi ateis atau tidak percaya Tuhan. They stop believing in God. Mereka tidak percaya dan tidak suka And lagi sama most Tuhan. of the times I have seen many atheists in my life, my friends. Seringkali saya mendengar ateis ini dalam kehidupan saya. They said, if your God is a God of love, why would he burn a sinner eternally in Mereka hell? mengatakan kalau Tuhanmu adalah Tuhan yang pengasih, kenapa dia akan membakar para pendosa itu di neraka selama-lamanya? Not even Adolf Hitler, my dear friends, would do that. Bahkan Adolf Hitler pun tidak akan melakukan itu, teman-teman. Why would your God do it? Kenapa Tuhanmu sampai melakukan hal semacam itu? Let me give you an example. Izinkan saya memberikan sebuah contoh. This man, his name was Robert Ingersoll. Nama orang ini adalah Robert Ingersoll. And the story was told, my dear friends, that his father was a Baptist pastor. Dikatakan ayahnya adalah seorang pendeta gereja baptis. And when little Robert was very young, his pastor father would come to him. Jadi pada saat dia masih kecil, ayahnya yang pendeta ini datang padanya. Little Robert, if you do bad things, you'll burn in hell eternally. Dan Robert, kamu kalau berbuat nakal, kamu akan dibakar di api neraka selama-lamanya. If you are going to do bad things and not follow God, he's going to burn you. Dan kalau kamu tetap melakukan hal-hal yang nakal, kamu akan dibakar oleh Tuhan selama-lamanya. When Robert became a teenager, Saat Robert ini menjadi remaja, he decided to become an atheist. dia lalu memutuskan menjadi seorang ateis saja. He decided not to follow God. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak ikut Tuhan lagi. Because if that God, I don't want to serve a God like that. Karena dia mengatakan, saya nggak mau menyembah Tuhan semacam itu. And Mr. Robert, my dear friends, became one of the most famous atheists in our time. Dan lalu si Robert ini menjadi ateis yang terkenal bahkan sampai ke zaman kita. Listen to this Bible scholar, Great Controversy, page 536. Mari kita dengarkan ini dari buku, sebenarnya judul Indonesia mungkin Kemenangan Akhir. It says, it's beyond the power of the human mind to estimate the evil which has been wrought by the heresy of eternal torment. The religion of the Bible, full of love and goodness and abounding in compassion, is darkened by superstition and clothed with terror. Let's read that in Bahasa. Mari kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Hal ini melampaui kekuatan pikiran manusia untuk memperkirakan kejahatan yang telah ditempa oleh ajaran sesat, siksaan kekal. Agama Alkitab penuh kasih dan kebaikan.
dan berlimpah belas kasihan, digelapkan oleh tahayul dan dibungkus dengan teror. Let's look at the other one. Mari kita lihat selanjutnya. Ketika kita mempertimbangkan warna palsu apa yang setan telah catkan pada karakter Allah, bisa kita bayangkan bahwa pencipta kita yang murah hati digambarkan menakutkan, kejam, dan bahkan dibenci. Yang mengerikan, pandangan tentang Allah telah menyebar ke seluruh dunia dari ajaran mimbar yang telah membuat ribuan, ya jutaan orang menjadi skeptis dan kafir. Many people have become atheists, my dear friends, because of this eternal hellfire doctrine. Dan banyak orang menjadi ateis, tidak percaya dan tidak suka Tuhan lagi karena ajaran api neraka yang membakar selama-lamanya ini. God never said in the Bible that a sinner will be burned in hellfire eternally. Dan Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa seorang pendosa akan berada di neraka selama-lamanya disiksa. Never, my dear friends. Tidak pernah, teman-teman. Mark this. Tanda ini, teman-teman. Eternal life only promised to the saved. Hidup kekal hanya dijanjikan kepada orang-orang yang selamat atau diselamatkan. Eternal life, my dear friends, were never promised to the wicked, only to those who are going to be saved. Dan hidup kekal nggak pernah dijanjiin pada orang-orang jahat, hanya mereka yang We diselamatkan. know this verse, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Mungkin kita tahu ayat terkenal ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Did God promise eternal life to the wicked? Yes or no? Apakah Tuhan menjanjikan hidup yang kekal pada orang-orang fasik? Ya atau tidak? No, my friends, only to the righteous. Hanya kepada orang-orang yang benar, teman-teman. Everlasting life is only given to those people who follows God. Dan hidup kekal hanya diberikan pada mereka yang mengikuti Tuhan. The wages of sin is death. Roma 6:23 dikatakan upah dosa ialah maut. If you sin, death is given, my friends. Dan kalau kita berdosa dan tetap dalam dosa, kita kematianlah ujungnya. Ezekiel 18 verse 4, the soul that sinneth, it shall die, my friends. Dikatakan di Yehezkiel 18 ayat 4, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Sinners were not given eternal life. Para pendosa tidak akan diberikan hidup yang kekal. Listen to this, my friends. Dengarkan ini, teman-teman. If the wicked were punished in hellfire throughout the ceaseless ages of eternity, then the wicked also have eternal life. Bila orang-orang jahat dihukum dan dibakar dalam api yang sepanjang masa kekekalan, maka orang-orang jahat juga punya atau dapat hidup abadi juga. Did you understand that? Apa bisa tangkap? That means if you believe that a person is tormented down in this hell forever and ever, Artinya kalau kita percaya bahwa orang jahat itu dibakar dan disiksa di api neraka selama-lamanya, and the wicked also have eternal life. maka orang-orang jahat tadi juga punya hidup yang kekal, berarti dapat hidup And yang the kekal. devil did not lie when he said, you shall not surely die. Maka dengan demikian akhirnya setan jadinya nggak berbohong dengan mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Let me prove to you in the Bible that hell will never gonna last for eternity. Izinkan saya membuktikan dari Alkitab bahwa neraka tidak akan berlangsung selama-lamanya. Malachi 4 and verse 1. Maleakhi 4 ayatnya yang pertama. And for behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all that the proud, yea, and all that do wickedly, shall be as stubble. And the day that it cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Dikatakan, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Question. Pertanyaan sekarang. If hell's going to last forever, why is the wicked going to be a stubble? Jadi kalau orang neraka itu akan berlangsung selama-lamanya, kenapa orang jahat ini akan dikatakan seperti jerami?
Did you understand that? Apakah Anda bisa pahami? And it says, and ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. Bahkan dikatakan di Maleakhi 4 ayat yang ketiga, Maleakhi 4 ayat yang ketiga terusannya ayat yang tadi, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Question. Pertanyaan sekarang. If hellfire is going to last forever, why is there ashes? Kalau neraka itu membakar selama-lamanya, kenapa di sini dikatakan mereka jadi abu atau debu? Did you understand that? Apakah bisa ditangkap? That tells us that hellfire is not going to last forever. Ini mengatakan pada kita bahwa api neraka itu tidak berlangsung selama-lamanya. Because there was ashes. Karena mereka akhirnya jadi abu. And we're going to step on them on the soles of our feet. Dan kita akhirnya akan menginjak abu sisa-sisa mereka itu. We can't step on the burning fire, my dear friends. Dan kita nggak bisa menginjak api yang nyala-nyala, teman-teman. Because, my dear friends, righteous people, Luke 20:36, they neither can die anymore. That's the promise. Karena dikatakan di sana orang benar mereka tidak dapat mati lagi, itulah janjinya. But for the wicked, they die the second death. Revelation 21 verse 8. Tetapi tadi orang jahat dikatakan di Wahyu 21 ayat 8 ada kematian yang kedua. Question. Pertanyaan sekarang. When hellfire comes, what about the devil? Jadi pada saat api neraka itu ada, bagaimana dengan si iblis itu sendiri? What's going to happen to Satan? Apa yang terjadi sama setan? Well, let's read what's going to happen here in Ezekiel 28:18-19. Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada dia di Yeskiel 28 ayat yang 18 dan 19. It says, Dikatakan, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. question. Pertanyaan sekarang. Lucifer, the Bible said, will be burned. Lucifer dikatakan oleh Alkitab akan dibakar juga. And will Lucifer burn eternally? Dan apakah di sini Lucifer dikatakan dibakar untuk selama-lamanya? Yes or no? Ya atau tidak? Why? Enggak kan? Kenapa demikian? Because he became ashes. Karena akhirnya dia pun jadi abu. He's not going to become an ash, my dear friends, if he's going to burn eternally. Dan dia nggak akan jadi abu kalau dibakar cuma disiksa selama-lamanya di api. And all they that know thee among the people shall be astonished at thee. Thou shalt be a terror, and never shalt thou be anymore. Dikatakan di ayat lanjutannya, semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Amen. Amin. That tells us, my dear friends, that never shall Satan be anymore. Dan itu menyatakan pada kita bahwa setan tidak akan ada lagi. God will cremate the devil. Tuhan akan membakar habis setan. And never shall be anymore. Dan dia akan dikatakan lenyap selamanya engkau. Now listen to this, my dear friends. Jadi dengarkan ini teman-teman. If the devil's gonna last and burn eternally in hell, why is he no more? Dan kalau dikatakan iblis itu akan bahkan dibakar selama-lamanya di api neraka, kenapa dikatakan di sini lenyap selamanya? Did you understand? Apakah bisa ditangkap? Because hell is not gonna last forever. Karena api neraka tidak akan berlangsung selama-lamanya. Let me read something to you to confuse your mind. Mari izinkan saya membacakan sesuatu untuk membingungkan pikiran Anda sedikit. Let me just be clear tonight as we move forward, okay? Jadi izinkan saya perjelas dulu seiring kita melangkah maju pada Is malam hari. hell going to last forever, yes or no? Apakah neraka akan membakar selama-lamanya? Ya atau tidak? Is it gonna last forever, yes or no? Apakah setan akan ada selama-lamanya? Ya atau tidak? No. Tidak. Let me read to you a text that will confuse you. Izinkan saya membaca sebuah ayat yang akan membingungkan Anda. It says, and they went up under the breadth of the earth and compassed the camp and the saints about, and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Dikatakan, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. So the Bible tells us, my dear friends,
Jadi Alkitab mengatakan pada kita teman-teman, that Satan and the wicked people would go and attack the kingdom of God. bahwa setan dan orang-orang yang jahat akan menyerang kerajaan kota Tuhan. And then when they attack the kingdom of God, what happens? Lalu pada saat mereka menyerangnya, apa yang terjadi? What happens? Apa yang terjadi di sana? Fire came down. Api turun dari langit. This is hellfire, my friends. Inilah api neraka itu, teman-teman. Now let's proceed. Sekarang mari kita lanjutkan. Let's read. Mari kita baca. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya sesuatu sekarang. Will hellfire last forever? Yes or no? Akankah api neraka berlangsung selama-lamanya? Ya atau tidak? Most of you are confused. Sekarang banyak dari Anda bingung jadinya. What did the Bible say? Apa dikatakan Alkitab? Forever and ever. Sampai selama-lamanya di sini. Oh, Brother Jasper, you're making us confused. Saudara Jasper, kamu sekarang buat kita semua bingung kayaknya. You said a while ago that it's not gonna last forever. Now the Bible said it's gonna last forever and ever. Kamu bilang sejenak lalu mereka nggak akan dibakar selama-lamanya, tapi sekarang di sini sampai selama-lamanya dibakar. Now, my friends, before you understand it, before I answer that, teman-teman, sebelum saya jawab hal itu, you need to know the context of the words. Anda perlu pelajari konteks dari firman ini sendiri. My friends, the word forever in the Bible doesn't mean the forever that we mean today. Teman-teman, kata selama-lamanya dalam Alkitab artinya itu tidak selalu selama-lamanya seperti yang kita tahu saat ini. How long is forever in the Bible? Jadi berapa lama selama-lamanya itu menurut Alkitab? Well, forever means it doesn't end, right? Bukankah selama-lamanya itu artinya tidak ada henti-hentinya? Not necessarily, my friends, in the Bible. Tetapi dalam Alkitab nggak selalu seperti itu. Even now, my friends, many people are saying I love you to a person, right? Bahkan sekarang ini seseorang mungkin berkata saya cinta kamu pada orang yang lain ya. They said I love you forever. Mereka akan mengatakan saya cinta kamu selama-lamanya. But sometimes their I love you is so short, my battery in my phone is longer than it. Bahkan sampai saat ini bahkan orang-orang mengatakan aku sayang kamu selama-lamanya, itu kayaknya baterai saya lebih panjang daripada itu. Sometimes our forever is 1 week or sometimes 2 days, right? Kadang mungkin selama-lamanya itu sayangnya itu cuma 1 minggu atau beberapa hari saja. I know someone here that was been cheated by his husband. Saya tahu seseorang di sini yang mungkin ditipu oleh suaminya. And I know that person said to that lady, I love you forever. Dan saya tahu mungkin orang itu mengatakan pada istrinya, saya sayang kamu selama-lamanya. But sometimes forever doesn't really means forever to us, right? Tetapi selama-lamanya itu mungkin bukan berarti selama-lamanya buat diri kita, saudara. What about the Bible said? Bagaimana dengan apa yang dikatakan Alkitab? In the Bible, forever is used 57 times to describe events that have already happened. Di dalam Alkitab selamanya itu dipakai 57 kali untuk menerangkan peristiwa yang sudah terjadi atau sudah berakhir. Listen to this. Dengarkan ini. It says in Exodus 21 and verse 16, dikatakan di Keluaran 21 ayat yang ke-6, he, a servant, shall serve him forever. Dikatakan sebenarnya ini kalau dia ejaan bahasa Inggrisnya itu dikatakan bahwa dia seorang hamba itu akan melayani dia selama-lamanya. Itu kalau dalam bahasa Inggris selama-lamanya. So when a servant is serving a master in the Bible, he shall serve him forever. Jadi pada saat seorang hamba atau budak itu melayani seorang tuannya, itu akan selama-lamanya. But is the servant serving until now? Tetapi apakah budak itu melayani sampai sekarang? Artinya? No, they're Enggak dead. kan? Artinya kalau mereka udah mati ya udah sampai situ. Next one. Yang berikutnya, Samuel promised God that he will obey God forever. bahwa Samuel itu dikatakan akan tinggal di sana itu selama-lamanya, atau sebenarnya kalau di Indonesia itu udah langsung terjemahannya itu seumur hidupnya. But verse 28 tells us it is as long as he lives. Tetapi di ayat yang 28 itu lebih jelas lagi bahwa seumur hidupnya itu. Now let me ask you this question. Izinkan saya bertanya sesuatu. How long were Jonah present in the belly of the whale? Berapa lama Yunus ada di perut ikan? How many? Ada berapa lama? 3 days. Hanya 3 hari. Right? Iya kan?
Let us look at what happened. Mari kita lihat apa yang terjadi. It says, Jonah 2 verse 6, I went down to the bottoms of the mountains, the earth with her bars was about me forever. Dikatakan Yunus 2 ayat 6, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. He was there forever. Dia mengatakan dia di sana But in selama-lamanya. verse 17, the Bible tells us, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Tetapi di Yunus 1 ayat 17 dikatakan, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 You malam see, lamanya. in the Bible, my friends, forever doesn't mean everlasting. Jadi ketahuilah teman-teman, kata selama-lamanya ini dalam Alkitab bukan berarti tanpa henti untuk kekekalan. Forever means as long as a man lives. Jadi selama-lamanya di sini artinya seumur hidupnya atau waktu yang ditentukan. Listen to this, my friends. Nah, dengarkan ini teman-teman. The punishment in hellfire will last forever, not the punishing. An eternal punishment, not an internal punishing. Jadi hasil hukumannya itu sendiri artinya jadi abu selama-lamanya, bukan hukumannya itu sendiri yang selama-lamanya. Ini mungkin agak membingungkan ya. Yang sini. So my dear friends, God will punish the people, not eternal punishing, but an eternal punishment. Jadi Tuhan akan menghukum orang-orang, hasilnya atau akibatnya itu jadi abu selama-lamanya. Bukan berarti hukumannya itu disiksa selama-lamanya. That's how the Bible views it. Begitulah Alkitab mengatakan mengenai pandangannya. So when the Bible said forever and ever, it doesn't mean until eternity. Jadi pada saat Alkitab mengatakan selama-lamanya itu bukan sampai kekekalan, It means until the person lives. artinya sampai orang itu berhenti untuk hidup In fact, atau musnah. the Bible tells us, my dear friends, that hell will have unquenchable fire. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa neraka itu apinya tak terpadamkan. Unquenchable fire means a fire that cannot be quenched or put out. Jadi api tak terpadamkan itu adalah api yang tidak dapat dimatikan. Let me give you an example. Jerusalem was destroyed with an unquenchable fire. Jeremiah 17 and verse 27. Saya akan berikan contoh ini dari pemusnahan Yerusalem. Aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Yeremia 17 ayat 27. Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya sesuatu. Is Jerusalem still burning now? Apakah Yerusalem masih terbakar sampai sekarang ini? Yes or no? Ya atau tidak? It's not burning. Itu nggak terbakar lagi sekarang. So what does the word unquenchable mean? Jadi apa artinya kata api tidak terpadamkan tadi? My dear friends, hellfire will be unquenchable because no one will be able to put it out or escape from it. Jadi api neraka digambarkan tidak terpadamkan karena tidak seorang pun dapat mematikannya atau memadamkannya atau dapat lolos daripadanya. But when it has accomplished its purpose or consuming the wicked, tetapi pada saat itu sudah berhasil memusnahkan orang-orang jahat, it will go out just as the unquenchable fire that destroyed Jerusalem eventually went out. Itu akhirnya akan padam sama halnya dengan api yang tadi dikatakan tak terpadamkan yang membinasakan Yerusalem yang akhirnya padam. Last question for tonight. Jadi pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. What about eternal fire? Bagaimana dengan istilah api kekal? If hellfire will not gonna last forever, what about eternal fire? Kalau tadi dikatakan api tidak terpadamkan, bagaimana dengan istilah api kekal dalam Alkitab? Well, let's see this from the Bible. Mari kita lihat dalam Alkitab sendiri. Jude 1 and verse 7. Surat Yudas ayatnya surat Yudas 1 ayatnya 7. Let's read that. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya sesuatu pada Anda sekalian. What did God do to Sodom and Gomorrah? Apa yang Tuhan lakukan pada Sodom dan Gomora? He burned it with fire. Dia membakarnya dengan api. What is the word? Jadi apa dikatakan dengan Eternal fire. dikatakan sana api kekal. Sodom and Gomorrah was burned with eternal fire. Dikatakan Sodom dan Gomora dibakar dengan api kekal. Question.
pertanyaan sekarang. Is Sodom and Gomorrah burning until now? Apakah Sodom dan Gomora masih terbakar sampai sekarang ini? No. Enggak kan? But why is it called eternal fire? Tetapi kenapa disebut api kekal? We'll see that later on. Dan kita akan melihat nanti. It says, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example to those who afterward would live ungodly. Ini dari 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. So Sodom and Gomorrah, according to the Bible, is an example to those who doesn't follow God. Jadi Sodom dan Gomora dengan kata lain adalah sebuah contoh bagi mereka yang tidak mengikuti Tuhan. What will happen to those who don't follow God? Apa yang terjadi pada mereka yang tidak mengikuti Tuhan? Will be burned in hellfire. Mereka akan terbakar di api neraka. And Sodom and Gomorrah were turned into? Bahkan dikatakan itu kalau di bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi, mereka akan dimusnahkan atau di bahasa Inggrisnya itu dibakar menjadi abu. It was akhirnya. turned into ashes. Itu akhirnya menjadi abu atau musnah. di If sini. it's turned into ashes, then it will not burn eternally. Dan kalau itu akhirnya jadi abu, itu artinya nggak terbakar kekal. And the same happened to Sodom and Gomorrah. The same thing will happen to those who are wicked, my dear friends. Dan hal yang sama yang terjadi pada Sodom dan Gomora terjadi juga pada orang-orang jahat, teman-teman. They shall not burn eternally, but they shall become ashes. Mereka tidak terbakar selama-lamanya, tetapi mereka akan jadi abu. So what is musnah. this eternal fire? Jadi apa ini api yang kekal ini? It is eternal in effect, not in duration. Dengan kata lain, akibatnya atau hasilnya yang kekal, bukan jangka waktu pembakarannya. Did you understand that? Apakah bisa ditangkap sejauh ini? It's not gonna last forever, but it's going to last in its effect. Jadi bukan nyala selama-lamanya terus-menerus, tetapi hasilnya nanti jadi abu selama-lamanya. You are eternally lost, Jadi kita dengan kata lain binasa selama-lamanya. not eternally burned. Jadi bukan disiksa terus-menerus Because if selama-lamanya. you're eternally burned, there will be no ashes. Karena kalau kita hanya disiksa, dibakar selama-lamanya, maka kita nggak akan pernah jadi debu. There you have the 3 questions, my friends. Jadi disinilah kita bisa jawab 3 pertanyaan tadi, teman-teman. A little review. Sedikit pengulangan. When will hellfire burn? Kapan api neraka akan membakar? At the end of the world. Di akhir zaman. Where will hellfire burn? Di mana api neraka akan membakar? In the earth. Di bumi ini. How long will hellfire burn? Dan berapa lama api neraka ini akan membakar? It's not gonna long for eternal, my dear friends. Ini nggak akan berlangsung penyiksaan selama-lamanya. If you want to know more about this, I want you to visit our website www.helltruth.com. Dan kalau Anda mau tahu lebih banyak lagi, meskipun ini dalam bahasa Inggris, Anda bisa kunjungi situs www.helltruth.com. My dear friends, God is a God of love. Teman-teman, Tuhan adalah Tuhan yang pengasih. And some people have misunderstood God about this. Dan banyak orang salah paham mengenai Tuhan dalam hal ini. And tonight I want to tell you, Dan pada malam hari ini saya rindu untuk mengatakan pada Anda. we have chosen this topic to tell the people that God is not a tyrant God. Dan kita memilih topik ini bahwa untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah bukan Tuhan pemimpin yang tirani. He's not an evil God, Dia bukan Tuhan yang jahat. but He's a God of love. Tapi Dia adalah Tuhan yang maha pengasih. He loves us all, my dear friends. He's not going to punish us all for eternal. Dia mengasihi kita semua dan Dia tidak ingin menghukum kita, menyiksa kita selama-lamanya. Let's read this verse from Ezekiel 18, verse 23. Mari kita baca ini dari Yeskiel 18 ayat yang ke-23. The Bible said, Alkitab mengatakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? let's move forward and read the next verse. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. The Bible tells us, my dear friends, that if we turn and follow God, we shall live.
Alkitab mengatakan kalau kita berbalik dan mengikuti Tuhan, kita akan hidup. Because He doesn't want everyone to die. Karena Ia tidak ingin sebenarnya kita mati. But if He doesn't want everyone to die, why does He want to send hellfire to this earth? Tetapi kenapa kalau Dia tidak ingin agar semua orang mati, Dia tetap mengirimkan api neraka itu? Because God wanted to take away sin in this world. Karena Tuhan rindu untuk menyingkirkan dosa dari muka bumi ini. The Bible tells us, my dear friends, that God is a God of love. Tuh, Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih. And He died on that cross for you and for me. Dan Ia wafat di kayu salib itu bagi Anda dan saya. If He's not a God of love, He won't die for you. Dan kalau Ia bukan Tuhan yang Maha Pengasih, Ia tidak akan bersedia mati bagi kita The reason semua. why Jesus died for you is because He loves you. Dan kenapa Yesus mati bagi kita adalah karena Ia mengasihi kita. Hebrews 2 and verse 3, how shall we escape if we neglect so great of salvation? Ibrani 2 ayat 3 dikatakan, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. John 3:16 promised us that there's a God who died for you to give you eternal life. Dan di Yohanes 3:16 tadi dikatakan bahwa ada Tuhan yang menjanjikan kita hidup yang kekal. He has given us a gift of eternal life. Ia telah menyediakan kita berkat hidup kekal itu. Tonight I want to ask you, Pada malam hari ini saya rindu bertanya pada Anda sekalian, what are you doing with that gift? apa yang kita lakukan dengan pemberian atau berkat itu? Are you wasting that gift? Apakah kita menyia-nyiakannya atau membuangnya? Are you taking care of that gift? Ataukah kita memelihara berkat yang diberikan? Tonight, my dear friends, this fire will come. Dan pada malam hari ini, saya katakan api ini akan datang. And at time will come, my dear friends, that God will consume all the bad things in this world. Dan akan ada masanya Tuhan akan menghabisi semua hal-hal jahat di dunia ini. In fact, this is what He promised. Beautiful promise, my friends. Bahkan kenyataannya ini adalah janjinya, It says- sungguh suatu janji yang luar biasa. Dikatakan Nahum 1 ayat 9 dan 10. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali kesengsaraan, tidak akan timbul dua kali. Amen. Amin. There will be no Lucifer part 2, my friends. Gak akan ada Lucifer seri 2 teman-teman. No more. Gak akan ada lagi. No more sin. Gak akan ada lagi dosa. And the Bible tells us, my friends, Dan Alkitab mengatakan teman-teman, sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. God has promised that there will be no more sin and there will all be happiness. Dan Tuhan menjanjikan tidak akan ada lagi dosa dan kebahagiaan yang sejati. I want to be part of that kingdom when Jesus comes. How about you? Dan saya rindu menjadi bagian dari kerajaan itu pada saat Yesus datang kembali. Bagaimana dengan Anda sekalian? Let's read teman-teman? our final verse. Mari kita baca ayat yang terakhir. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. And this is the promise of God to all of us. Dan inilah janji Tuhan bagi semua kita. Revelation 21 verse 4. Wahyu 21 ayat yang keempat. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. God has promised a place. Tuhan telah menjanjikan sebuah tempat bagi kita, There's no more pain, di mana tidak akan ada lagi rasa sakit, no more crying, tidak ada lagi ratap tangis, and the former things is passed away. dan hal-hal yang lama telah berlalu. Have you done something wrong in your life? Apakah Anda telah melakukan hal yang salah dalam kehidupan Have you Anda? done something in your life that you have regretted? Apakah Anda melakukan hal yang salah dan Anda menyesalinya? Probably a decision that you said, I wish I'd never done that. Mungkin sebuah keputusan yang mana Anda rindu untuk mengatakan, saya harap saya tidak pernah melakukannya. Or probably some troubles that you are experiencing in your life. Mungkin sebuah masalah yang Anda alami dalam kehidupan Anda. God said He will cleanse the earth. Tuhan mengatakan Ia akan membersihkan bumi ini. He will cleanse it with fire. Ia akan membersihkannya dengan api. And He will give the saints a place to dwell in. Dan Ia akan menyediakan orang-orang kudus sebuah tempat untuk didiami. He will destroy the wicked, Dia akan memusnahkan orang-orang jahat, but give eternal life to those who are gone. tetapi pemberian hidup kekal bagi mereka yang setia.
My dear friends, there is a place for you and for me. Dan teman-teman, ada tempat ini sediakan bagi Anda dan saya. The question I want to ask for you tonight is this. Pertanyaan yang saya rindu tanyakan pada malam hari ini adalah ini. Will you be there in that kingdom? Akankah kita semua akan berada di sana di kerajaan itu? The question is, Pertanyaan adalah, will you be part of those people who will be burned? apakah kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang terbakar habis itu? Or be part of those people who will be saved? Ataukah menjadi bagian dari orang-orang yang boleh diselamatkan? Which one do you want to choose, my friends? Yang mana yang kita rindu untuk pilih, teman-teman? Tonight I want to ask you a question. Pada malam hari ini saya akan menanyakan sebuah pertanyaan. Have you made a decision already? Apakah Anda telah membuat keputusan dalam hidup Have Anda? you made a decision to follow Jesus? Apakah Anda telah membuat keputusan untuk boleh mengikuti Yesus? If not, now is the time to say, Lord, I want to follow you. Dan kalau belum, sekarang adalah waktunya untuk berkata, Tuhan, saya rindu untuk mengikuti Engkau. We're running out of time, so I want to ask you to please stand up and pray for me, with Jadi me. saya kehabisan waktu, saya akan memohon Anda untuk berdiri dan berdoa bersama dengan Let's saya. all stand up Mari kita semua berdiri and we will pray. dan kita akan berdoa. And as we pray for tonight, my friends, Dan seiring kita berdoa pada malam hari ini, teman-teman, all heads are bowed and all eyes are closed. semua kepala tertunduk dan semua mata boleh terpejam. As we pray tonight, I want you to think. Saat kita berdoa malam hari ini, saya mau untuk kita semua merenung You say, Lord, dan berkata, Tuhan, I know this fire will come to this earth. saya tahu api ini akan datang ke muka bumi ini. I know it will destroy all the things of this world. Dan saya tahu ini akan menghancurkan semua yang ada di bumi ini. So tonight I wanted you to ask a question. Dan saya mau untuk kita semua bertanya sebuah Am pertanyaan I pada malam hari ready? ini. Apakah kita siap? Is my family ready? Apakah keluarga saya siap? Have I done that decision to follow you? Apakah saya telah melakukan atau mengambil keputusan untuk boleh mengikuti Engkau ya Tuhan? If not, my dear friends, now is the time to decide. Dan kalau belum, teman-teman, ini adalah kesempatan untuk boleh memutuskan hal itu. Do you want to be part of the kingdom? Apakah Anda rindu untuk menjadi bagian dari kerajaan itu? I want to be part of the kingdom. How about you? Saya rindu untuk menjadi bagian kerajaan itu. Bagaimana dengan Anda sekalian? Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, you've given us a warning tonight. Engkau telah memberikan kami sebuah peringatan pada malam hari But at ini. the same time, you've shown us your love. Tetapi di kesempatan yang sama, Engkau menunjukkan kasih-Mu pada kami That you semua. will cleanse this earth from all unrighteousness. Bahwa Engkau akan membersihkan bumi ini dari semua ketidakbenaran. So that in the future all of us may have a peaceful life. Sehingga di masa depan kami semua boleh memiliki hidup yang damai itu. But Father, help us not to be part of those people who will be cleansed. Tetapi Bapa, jangan sampai kami menjadi bagian dari orang-orang yang dimusnahkan. Instead, help us to cleanse ourselves now. Tetapi bantu kami untuk membersihkan diri kami saat ini. Help ourselves, Father, to be ready. Bantu kami agar boleh bersiap. Our families to be ready. Anggota keluarga kami agar boleh bersiap. And everyone around us to be ready. Dan setiap orang sekeliling kami agar boleh bersiap Thank juga. you for your love, Father. Terima kasih atas kasih-Mu ya Soon Tuhan. enough, we will come in the clouds of heaven. Dan segera Engkau akan datang di awan-awan dari surga. And we will have that journey, Father, with you. Dan kita akan melakukan perjalanan indah itu bersama dengan And Engkau. there will be no more pain and no more crying. Dan tidak akan ada lagi ratap tangis dan rasa sakit. Just pure joy. Hanya kesukacita saja. Father, we thank you for this night. Bapak, terima kasih atas malam hari ini. In Christ's name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you everyone for coming. Terima kasih semuanya boleh datang. And I hope to see you tomorrow. Dan saya harap boleh berjumpa lagi dengan Anda semua besok pagi. What time is our meeting for tomorrow, my friends? Besok pagi jam berapa pertemuan kita? 9 o'clock. Jam 9 pagi ya. Where is it again? Dan di mana sekali lagi? Di Hotel Mutiara ya. Hotel Mutiara. See you tomorrow at 9 o'clock. Sampai jumpa besok pagi jam 9 ya. Apa? There is a free lunch, by the way, so please come. I just want to make it sure. Omong-omong ada makan siang gratis ya. Datang ya. So don't worry about your lunch. There's free. We're going to eat lunch together. I want to eat lunch with you. Jadi jangan takut mengenai makan siang, ada makan juga di sana. So if you have some tempeh, you can bring that too. Jadi mungkin kalau Anda ada tempe, Anda boleh bawa juga. God bless you, everyone. Oke, Tuhan berkati semuanya. Good evening. Selamat malam sekali lagi. Baik saudara-saudara sekalian, kami mau memperjelas